Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 8. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Onianti Olang, NIM 20150040. Pemateri yang pertama dibawakan oleh Adelvin Gorowoda, pemateri kedua Yuliana Langga, pemateri ketiga Yumiati Susanti Ngongo, dan pemateri keempat Mariana Pedapaji. Baik, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Saya atas nama Adelvin Gorowoda dengan NIM 20150024. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, kita masuk pada pemateri pertama, dasar pemanfaatan mikroba dalam bahan makanan. Peranan mikroba dalam produk makanan yaitu hampir setiap hari kita mengonsumsi berbagai produk makanan dan minuman hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroba, seperti yogurt, tempe, mentega, tempe kecap, dan lain-lain, dan sejumlah mikroorganisme digunakan juga dalam penyediaan makanan tradisional melalui fermentasi. Dari segi perindustrian, mikroba merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang diinginkan. Mikroba merombak bahan mentah dan mengubah bahan mentah menjadi suatu produk baru. Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri yaitu organisme, medium, dan hasil. Yang kedua, syarat penggunaan mikroba untuk makanan. Mikroba dalam industri fermentasi merupakan faktor utama sehingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, murni. Dalam proses-proses tertentu harus menggunakan biakan murni yang telah diketahui sifat-sifatnya. Untuk menjaga agar biakan tetap murni dalam proses, maka kondisi lingkungan harus dijaga tetap steril. Yang kedua, unggul. Kondisi fermentasi yang diberikan mikroba harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dan hasil yang besar. Sifat unggul yang ada harus dapat dipertahankan. Hal ini berkaitan dengan kondisi proses yang diharapkan. Yang ketiga, stabil. Pada kondisi yang diberikan, mikroba harus mempunyai sifat-sifat yang tetap, tidak mengalami perubahan karena mutasi atau lingkungan. Baik, saya atas nama Juna Langga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengendalian mikroba dalam bahan pangan. Salah satu cara untuk mencegah kerusakan pada bahan pangan adalah proses pengawetan. Pada proses pengawetan ini meliputi antara lain yang pertama, pengasinan. Pengawetan makanan menggunakan garam pangan kering. Cara tersebut berkaitan dengan pengasamaan atau menyimpan makanan dengan air garam. Yang kedua, pengeringan. Pada pengeringan ini adalah suatu proses penguapan air dari bahan basah dengan media pengering, menyangkut proses perpindahan panas dan massa yang terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, pengesamaan. Pada proses pengawatan makanan memakai fermentasi anaerobik dalam air garam atau cuka. Yang keempat, pengawetan. Pengawetan makanan adalah cara untuk digunakan untuk membuat makanan memiliki daya sifat yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Beberapa mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produk pangan. Yang pertama, yogurt. Yang kedua, tempe. Yang ketiga, tape. Yang keempat, asinan. Yang kelima, nata de coco. Yang keenam, keju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Jumiati Susanti Ngongo dengan NIM 20150025. Di sini saya akan melanjutkan materi. Bagian yang pertama itu fermentasi yogurt. Yogurt di sini merupakan minuman yang terbuat dari air susu. Apabila dibandingkan dengan susu biasa, yogurt dapat bermanfaat bagi pengobatan terhadap lambung dan usus yang terluka. Selain itu juga, yogurt dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga mencegah penyumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, dalam proses pembuatannya, air susu dipanaskan terlebih dahulu sehingga tidak terkontaminasi oleh bakteri. Setelah itu, didinginkan dan dibiarkan selama 4-6 jam.
pada suhu 38-44 Celcius atau 12 jam pada suhu 32 Celcius. Nah, setelah itu diberikan atau dimasukkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, pada masa inkubasi akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini yang akan membuat yogurt berasa asam dan dapat ditambahkan dengan rasa yang lain yang diinginkan. Bagian yang kedua yaitu fermentasi tempe. Nah, tempe di sini terbuat dari kacang kedelai. Komposisi gizi tempe terdiri dari lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, tempe di sini merupakan makanan yang sangat populer di negara kita. Nah, meskipun makanan ini sangat sederhana, tetapi memiliki manfaat yang sangat baik karena mengandung sumber protein nabati yang cukup tinggi. Nah, tempe di sini terbuat dari kacang kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Nah, jamur ini akan mengubah protein kompleks pada kacang kedelai ini menjadi protein yang sederhana yang dapat dicerna. Nah, karena adanya perubahan-perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat, nah selama proses fermentasi kedelai akan menjadi tempe. Nah, akan dihasilkan antibiotika yang dapat mencegah penyakit perut seperti diare. Baik, perkenalkan, nama saya Meriana Pedapaci dengan NIM 20150034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fermentasi keju, di mana susu memiliki reputasi yang baik sebagai makanan yang sangat bergizi. Namun sayangnya, kandungan gizi yang tinggi tidak hanya menarik bagi manusia. Jika diberikan untuk waktu yang lama, nutrisi yang ada di dalam susu memungkinkan mikroorganisme untuk tumbuh sehingga susu tidak layak untuk dikonsumsi bagi manusia. Nah, pada umumnya keju disukai banyak orang. Keju tersebut dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memasukkan bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, keju menjadi keras apabila kelembapannya kecil dan pemapatannya besar. Nah, jika masa inkubasinya semakin lama, maka keasamannya makin tinggi sehingga cita rasanya makin tajam. Misalnya, keju Romano Parmesan sebagai keju sangat keras, keju cheddar Swiss sebagai keju keras yang berperan Propionibacterium sp, keju Ragueforti yang berperan Penicillium ragueforti sebagai keju setengah lunak. Nah, keju Camembert sebagai keju lunak yang berperan Penicillium camemberti. Yang kedua, fermentasi tape. Tape merupakan makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol. Makanan ini dibuat dari singkong dengan jamur Endomycopsis fibulugera, Rhizopus aureus, Saccharomyces cerevisiae sebagai ragi. Sebelum membuat tape, perlu diperhatikan untuk menghasilkan kualitas yang bagus imunisasi. Warnanya menarik, rasanya manis, dan strukturnya lembut. Nah, manfaat tape adalah meningkatkan imunisasi, mencegah anemia, melancarkan pencernaan, dan sebagaimana probiotik. Baik, yang kelima yaitu fermentasi asinan. Asinan sayuran merupakan sayuran yang diawetkan dengan jalan fermentasi asam. Bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus sp dan Streptococcus dan Pseudocucups. Mikroorganisme tersebut mengubah zat gula yang terdapat dalam sayuran menjadi asam laktat.
Asam laktat yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa khas pada sayuran yang difermentasi atau yang sering dikenal dengan nama acar. Manfaat asinan adalah menjaga risiko hipertensi, menjaga kanker, obat awet muda alami, meningkatkan kekebalan tubuh, menstabilkan tekanan darah, dan menyehatkan mata. Yang keenam yaitu fermentasi nata de coco. Nata de coco merupakan makanan hasil fermentasi air kelapa oleh bakteri Lactobacillus. Bakteri inilah yang merubah air kelapa menjadi serat selulosa atau inkubasi. Fermentasi selama kurang lebih 1 minggu dalam suhu ruang. Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman. Terima kasih. Shalom.